Sampai juga aku di sini. Ini tuh salah satu tempat healing terbaik aku, tempat favorit aku di Kala Galau. Jadi bertahun-tahun lamanya tuh ini udah berdiri, dan di belakang aku tepat ini adalah sebuah villa yang dulunya tuh dari tahun 2016 tuh udah ada, cuman dia belum belum beroperasi. Pasti kalian kalau misalnya udah sering lewat puncak, tahulah lokasi ini. Tapi mungkin juga ini agak-agak sedikit tersembunyi, agak sedikit-sedikit hidden gitu ya. Jadi mesti memang kalau yang lewat itu mesti peka bahwa di situ ada surga duniawi gitu ya nggak sih? Di manakah itu tempatnya? Ini tuh namanya Telaga Warna. Jadi di situ memang banyak monyet-monyet ya kan di area telaga sana, area danau, karena memang kita tahu ya bahwa perkembangbiakan monyet itu memang sangat lumayan cepat yang kita tahu. Jadi makin kesini aku lihat dari tahun ke tahun tuh semakin banyak monyet-monyet yang ada di Telaga Warna ini gitu. Yuk kita lihat yuk sekelilingnya yuk. Dan konon katanya si danaunya ini tuh bisa berubah warna pada zaman dahulu. Tapi untuk saat ini sih kayaknya warnanya masih seperti ini aja. Nah, ini di sini ada penjaga villanya, guys. Kenapa mereka ada di tengah-tengah ya? Siapa namanya, Pak? Abdi teh Asep. Asep. Dan akang ini siapa namanya? Namina saha? Udin. Iya, maaf ya kita lagi mau nge-vlog ganggu. Siapa nih, kita habis bersih-bersih. Oh iya, kasih ya. Misi ya, A ya. Duh, ganggu nih jadinya. Maaf ya guys ya. Mas, itu kalau ngomong ngerokok, puntungnya jangan dibawa sembarangan ya. Kayaknya outfit aku hari ini agak-agak tabrakan ya. Harusnya aku tuh pakai celana karena di sini tuh fasilitas yang ada tuh sangat banyak. Selain kita bisa flying fox, kita juga nanti bisa disuguhkan untuk tea walk di sebelah sana. Kemudian juga ada apa, Bang? ATV, ya kan? Dan juga ada telaga selain di Telaga Warna ini. Emang luar biasa banget sih vibes-nya. Kayak kita tuh bener-bener kembali pada alam gitu kan. Jadi semua tuh unsur alam, dari pohon-pohonnya, terus tempat kita stay itu kan juga dia strukturnya adalah alam. Yes, finally aku sampai juga di tempat ngopi yang tadi aku ceritain, yang katanya itu kopi khas dari daerah sekitar Telaga Warna ini. Ternyata di tempat ini dekat sama Telaga Saat yang ada di sebelah kiri aku, guys. Namanya adalah Bukit KTH Coffee Cibulau. Abahnya udah sampai, guys. Yuk kita ke atas yuk. Nah tuh abahnya udah sampai. Ayo kita ke atas. Gorengan pisang. Pisang gorengnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah punten. Insyaallah, insyaallah. Ganggu nih. Oh, Abah udah pesan minum, Bah? Iya, lagi ngopi tubruk ini, kopi tubruk. Itu kopi apa, Bah? Ini kopi hasil produksi anak-anak di sini, petani-petani kopi di sini melalui kelompok tani hutan, KTH. Abah sebenarnya namanya Abah Yudi.
Iya, Abah Yudi Ada nama Wiguna. aslinya nggak sih, Bah? Kayaknya tuh Abah tuh kayak sesepuh banget di sini dan orang tuh semua kayak kenal gitu sama Abah pas aku tadi Kalau datang ke Kelantan. dulu lahir di Ajanin dan di Komatin tuh Karta Dwi Wangsa Dipura. Cuman di era pas mau masuk sekolah jadi diganti lah Yudi Wiguna kan. Gitu. Oke, tapi memang Abah teh lahir di sini ya? Iya, saya lahir di sini dan dibesarkan juga di sini. Memang dari mulai nenek moyang di sini. Gitu. Saya regenerasi keempat di sini. Regenerasi keempat. Iya, usia saya sekarang 56 tahun. 56 tahun guys, masih segagah semuda ini si Abah. Alhamdulillah sehat ya Abah ya. Terus jadi kalau yang Abah tahu tentang, tadi kan saya kan mengunjungi Telaga Warna Bah, dan itu tuh memang kunjungan saya yang sudah beberapa kalinya gitu. Iya, Dan iya. karena memang saya tuh sangat senang berada di sana kalau misalnya untuk healing, kalau lagi galau, lagi agak-agak banyak kerjaan untuk menghilangkan stres sering sana. Kalau sejarah dari Telaga Warna itu sendiri dari Abah yang memang udah lahir dari sini, tinggal di sini, lama di Tempat sini. main masa kecil. Tempat main masa kecil, benar. Telaga Warna, Telaga Saat itulah teman. Tempat main pada usia 5 sampai 7 tahun itu selalu mandi di Benar. situ. Dan yang kalau yang kita tahu, yang awam tahu kan bahwa Telaga Warna itu kan ada legendanya. Tapi mungkin kalau dari Abah sesepuh yang ada udah dari sini, dari kecil, dari buyut sampai generasi keempat, mungkin akan tahu lebih banyak ya guys. Ya, kita akan gali. Boleh ya Bah ya kita ngobrol-ngobrol sambil minum Mangga, kopi, mangga, ya? mangga, Gimana mangga. tuh Bah? Tentang Telaga Warna Bah. Iya, kalau Telaga Warna sendiri, kalau dilihat dari masa prasejarah dan ada di Uga Galunggung sama buku Pajajaran termasuk di buku Sasagenda, orang-orang dulu tuh menyebutnya Sangiang Dangiang Telaga Warna. Sangiang, Dangiang Telaga Warna. Tapi kalau menurut ilmu, secara ilmuwan ataupun secara teknologi, bahwa Telaga Warna ini tercipta akibat letusan Gunung Gede pada saat tahun 1748 hingga terciptalah kubangan-kubangan. Ya, tentunya legenda dengan cerita ataupun sejarah bangsa kita yang memang harus dipadukan. Hal seperti itu. Cuman ada juga mungkin kalau di Tangkuban Perahu ada legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Nah, di Telaga Warna juga ada legenda tentang sebuah kerajaan yang memang pernah berdiri di kawasan Puncak. Nama kerajaannya itu Kuta Tangguhan. Kuta Tanggihan. Ya, Kuta Tangguhan itu yang di abad keempat dan kelima berdiri sebelum adanya Pajajaran. Ya, ceritanya sih tuan putrinya atau dia punya putri merayakan ulang tahun dan meminta hadiah yang sangat luar biasa lah ke sang raja. Hingga sang raja itu mencari pembuat-pembuat kalung yang cukup masyhur atau terkenal kemana-mana hingga dibuatlah kalung sebagai hadiah. Nah, setelah akan terjadi ternyata sang putri tidak mau menerima pemberian hadiah daripada raja itu sendiri, kecewa mungkin nggak tahu, hingga dilemparkannya lah kalung-kalung yang dari berlian atau permata hinggalah tercipta air-air itu menjadikan hal telaga itu, hingga subjek daripada telaga pencikan air itu dari mutiara-mutiara itu dan akhirnya menjadi sebuah telaga. Oke. Itu kedua juga dulu Telaga Warna ada juga Telaga Warna yang dibilang ada penghuninya 2 ekor ikan besar, si Layung sama si Tihu. Itu adalah bagian dari legenda ya. Itu. Nah, itulah yang sering itu turun-temurun dari mulai Abah kecil, Abah remaja hingga saat ini di usia ini itu masih melekat. Iya. Cuman kalau sekarang itu kan dengan berjalannya waktu, berubahnya zaman, tapi biasanya legenda tidak akan pernah luntur. Iya. Betul. Itu sih yang harapkan dan Abah juga berharap jangan hilang. Kalau orang Sunda bilang tong leungit purwadaksina gitu kan. Benar, utang dimakan waktu biar Iya. generasi terus, biar anak-anak muda itu Iya. generasi penerus tuh nggak ada yang lupa gitu ya, Iya, maksudnya itu. tentang historical, tentang legenda yang ada di alam kita gitu, di sekitar kita. So makasih banget Abah, Sami-sami. budayawan kita, Sami-sami. sejarawan kita juga ya kan, sesepuh kita di sini.
atas informasinya. Amin. Sangat knowledgeable banget buat kita kaum-kaum generasi penerus bangsa. Makasih atur nuhun ya, Bang. Sami-sami, sami-sami. Saya mau bayar dulu nih kopinya, Bang. Mangga. Oke. Oke, kita udah jalan-jalan tadi seputar Telaga Warna dan sekitarnya, dan juga udah ngobrol-ngobrol seru banget sama Abah Yudi. Dan sekarang waktunya aku harus pulang, kembali ke aktivitas seperti biasanya. Sekarang siap-siap check out dulu ya. Thank you udah ikutin aku terus. Bye, see you on the next vlog.